Prabu Harjuna Sasrabahu, Padepokan Argasekar. Kedua putra Padepokan Argasekar itu memang sama-sama mempunyai tekad yang besar untuk menggapai puncak ilmu masing-masing. Kedua ilmu memiliki watak yang berbeda, namun puncak ilmu keduanya sangat dasar. Di puncak Gunung Geber di dalam sebuah gua, Bambang Sukrasana menggembleng diri. Ia tak banyak menemui kesulitan dan tak ada gangguan apapun, sehingga buku kecil itu telah dibaca semua dan dipahami maknanya. Bahkan banyak pula yang memakai simbol-simbol dan gambar-gambar aneka binatang dan tumbuhan yang kemudian ia mengerti maksudnya. Kini ia mulai melakukan gerakan-gerakan seperti yang digambarkan dalam buku itu. Gerakan yang sangat sederhana, namun memerlukan pemusatan batin. Yang paling sulit adalah pemusatan batin itu, karena harus mematikan seluruh inderanya. Yang paling mudah adalah mematikan indera penglihatan, karena dengan memejamkan mata, sudah tidak melihat apa-apa lagi. Dan indera pengecap, cukup dengan tidak makan dan minum. Namun untuk pendengaran, rasa, dan penciuman tidaklah mudah. Bahkan suara jengkrik maupun belalang seakan dengan sengaja mengganggunya. Semut maupun kelabang yang biasanya tidak ia hiraukan, namun kali ini seakan dengan sengaja merambat di tubuhnya. Aroma bunga-bunga yang sesungguhnya alami dan harum, namun kali ini terasa mengganggu pemusatan batinnya. Bahkan lamunan akan kejadian-kejadian yang telah lampau dan impian akan masa datang membuyarkan pemusatan nalar budinya. Namun ayahnya pernah memberitahukan bagaimana cara mematikan semua indera dan mengosongkan pikiran. Menjelang tengah malam, Bambang Sukrasana baru berhasil memusatkan batinnya. Yang terbayang hanyalah simbol-simbol yang tergambar dalam buku kecilnya. Dicoba dan dicoba terus pesan yang tersembunyi dalam simbol itu. Sampai pagi hari, hal itu terus diulang dan diulang. Ketika matahari menerangi puncak gunung itu, Bambang Sukrasana mulai membuka mata. Ada beberapa daun kering yang masuk ke dalam gua karena tertiup angin. Bambang Sukrasana melihat salah satu daun itu beberapa depa darinya. Dan kemudian timbul keinginannya untuk mencoba mengeterapkan ilmunya pada daun kering itu. Ia kemudian duduk bersila dan sesaat kemudian memusatkan nalar budinya. Ia membayangkan daun kering itu seakan ia angkat dan ia geser 1-2 depa ke samping. Bambang Sukrasana terkejut sendiri karena daun itu benar-benar tergeser dari tempatnya dan berpindah ke tempat yang ia inginkan. Bambang Sukrasana sangat senang akan keberhasilannya itu. Dan kemudian ia ulangi dan ulangi lagi. Dan ternyata memang bisa, bukan suatu kebetulan. Namun gerakan yang seakan tanpa banyak tenaga itu membuat Bambang Sukrasana basah kuyup dan kecapean. Ia pun kemudian beristirahat. Sementara itu, Bambang Sumantri sedang berloncatan dari balok kayu yang satu ke balok yang lain, yang tidak sama ketinggiannya. Gerakannya semakin lama semakin cepat, bahkan seakan tidak menyentuh balok-balok itu. Dan kemudian ia meloncat bergelayut di tali-tali dadung yang berjuntai di sanggar itu. Ia pun berayun dari satu tali ke tali yang lain,
dengan ringannya. Ia pun menirukan gerakan monyet yang banyak terdapat di sekitar Padepokan. Dan kemudian ia berayun-ayun pada gawang kayu bulat. Kadang hanya dengan satu tangan, bahkan bergelayut dengan kakinya. Tentu sangat sulit jika dilakukan oleh orang kebanyakan. Sampai menjelang tengah hari, Bambang Sumantri masih menggembleng diri. Ia kemudian meloncat turun ketika mendengar ayahnya berdehem batuk-batuk kecil. "Marilah ayah," sambut Bambang Sumantri. "Bagus, bagus. Kau telah jauh meningkat dibanding beberapa hari yang lalu," berkata ayahnya. "Terima kasih ayah," saut Bambang Sumantri yang tahu bahwa ayahnya tidak pernah berbasa-basi. "Lanjutkan dan terus kau tekuni. Besok pada hari yang ke-30 akan aku tunjukkan kedahsyatan Kiai Dadali ini," janji ayahnya. "Dengan senang hati ayah," saut Bambang Sumantri.